Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk melakukan best praktik tugas dari Diklat KKA yang ada di Lokus SMK N1 Pemalang. Diseminasi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai coding kecerdasan artifisial. Ya, latar belakang dari diseminasi ini yaitu kecerdasan artifisial bukan lagi teknologi masa depan, melainkan kenyataan masa kini yang meresap ke berbagai sektor. Kemudian ada laporan World Economic Forum tahun 2023 menempatkan keahlian terkait AI dan machine learning sebagai salah satu kompetensi dengan pertumbuhan tercepat. Siswa perlu dibekali kemampuan untuk memahami, menggunakan, menciptakan teknologi KA secara kritis dan bertanggung jawab. KA sekarang sudah mulai digunakan bahkan sampai ke sektor pendidikan. Misalnya ketika kita ingin membuat materi atau mungkin soal pengayaan, kita bisa menggunakan KA sebagai referensi dalam pembuatannya. Atau bahkan kita bisa menggunakan KA atau kecerdasan artifisial dalam membuat RPP. Kemudian untuk tujuannya sendiri, mendemonstrasikan strategi pembelajaran rekayasa prompt untuk kreasi konten. Yang kedua ada menunjukkan implementasi proyek program AI dasar yang aplikatif bagi siswa. Yang ketiga, membagikan pendekatan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Ya, pada tujuan yang pertama ini, pembelajaran strategi pembelajaran rekayasa prompt untuk kreasi konten. Dalam penerapan prompt ketika kita menggunakan ChatGPT, Gemini, dan lain-lain, nanti kita akan mempelajari tentang kerangkanya bagaimana, terus ada role play, terus ada view shot sama zero shot, dan lain-lain. Yang kedua, untuk implementasi proyek program AI dasar dan aplikatif bagi siswa. Pada tujuan yang kedua ini, kita nanti akan mencoba untuk membuat AI yang dapat mengidentifikasi gambar, atau kita juga bisa membuat AI yang bisa membalas pesan secara otomatis, atau biasa yang sering disebut itu chatbot. Yang ketiga, membagikan pendekatan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Dengan menggunakan KA, kita dapat terbantu untuk pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Misal, kita bisa meminta KA untuk bagaimana cara misal untuk membuat ice breaking yang baru, yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Selanjutnya, rekayasa prompt, seni berbicara dengan AI. Apa itu prompt? Secara sederhana, prompt adalah perintah pertanyaan atau instruksi yang kita berikan kepada model KA. Kualitas output dari AI sangat bergantung pada kualitas input atau prompt yang kita berikan. Prinsipnya grab in, grab out. Berarti kita misal memberikan prompt ketika kita tidak spesifik, maka hasilnya akan digenerate secara umum. Jadi kita harus memberikan instruksi yang spesifik agar hasil yang diinginkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian untuk definisi kunci atau glosarium, KA, kecerdasan artifisial, yaitu simulasi kecerdasan manusia pada mesin. Kemudian KA generatif, yaitu subbidang KA yang mampu menciptakan konten baru, seperti teks, gambar, kode, yang sebelumnya tidak ada. Ya, yang sudah ramai sekarang itu adalah KA misal dari Google Gemini, VO3 ataupun yang VO2. Kemudian anatomi prompt yang efektif. Untuk hasil maksimal, sebuah prompt terstruktur idealnya memiliki 4 konten utama. Yang pertama ada peran, yaitu berarti kita meminta AI
Misal, untuk bertindak seperti apa? Misal, bertindaklah sebagai seorang chef profesional dari Italia. Atau yang lain, misal bertindaklah sebagai guru yang ingin membuat materi untuk pembelajaran A atau soal untuk pembelajaran B, kayak gitu. Kemudian konteks, saya memiliki bahan berikut, pasta, tomat, bawang putih, dan hasil. Nah, ini berarti kita akan membuat apa nantinya. Kemudian untuk tugas, berikan saya resep masakan yang sederhana dan otentik. Yang selanjutnya, yang keempat adalah format. Sajikan dalam bentuk daftar langkah demi langkah. Jadi ketika kita menggunakan AI, perintahnya itu ada 4 konstruksi atau 4 anatomi, yaitu peran, konteks, tugas, dan format. Jadi contoh lain misal kayak tadi, bertindaklah sebagai seorang guru, buatkan saya materi tentang pelajaran A, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan formal, misal kayak gitu juga bisa. Yang selanjutnya, teknik-teknik esensial dalam prompting. Ya, kalau sebelumnya kan mungkin Bapak Ibu guru ketika menggunakan AI terlalu langsung fokus tujuannya ya, jadi kurang spesifik. Nah, ini ternyata ada teknik-tekniknya, yaitu ada zero shoot, view shoot, chain of thought. Yang pertama, zero shoot. Ini yang sudah sering Bapak Ibu lakukan, yaitu langsung memberikan tugas tanpa contoh. Misal, tuliskan sebuah puisi tentang senja. Maka AI akan menuliskan puisi tersebut sesuai dengan perintah yang ada di sini. Kemudian ada yang namanya view shoot prompting, yaitu memberikan beberapa contoh terlebih dahulu agar AI mengenali polanya. Contoh, sentimen atau emosi positif, kalimatnya misal filmnya sangat menginspirasi. Sentimen negatif, kalimatnya saya sangat kecewa dengan pelayanan restoran itu. Sentimen positif, kalimat AI akan melengkapi dengan kalimat positif. Misal penggunaan view shoot ini, kita kasih contoh dulu AI-nya. Misal, kita bisa melampirkan dokumen atau gambar, ataupun kita bisa memberikan narasi terlebih dahulu. Misal, saya mempunyai sebuah teks atau file dengan format seperti ini. Tolong buatkan jawaban dengan format tersebut. Pastikan inti jawaban tersampaikan tanpa merubah format. Maka AI akan mengenali pola yang kita berikan atau struktur yang kita berikan ketika kita meminta pada AI untuk dibuatkan suatu konten. Yang selanjutnya ada chain of thought, yaitu meminta AI untuk menguraikan proses berpikirnya, terutama masalah yang kompleks. Misal, jelaskan langkah demi langkah caramu menyelesaikan soal matematika berikut. Entah itu aljabar atau mungkin ada yang lain, misal perhitungan tentang luas dan lain-lain. Kita bisa meminta AI untuk menjabarkan langkah demi langkah apabila kita kurang memahami dalam prosesnya. Selanjutnya, ya, dalam penggunaan AI kita harus mematuhi etika dan batas penggunaan yang berlaku. Biasanya pada AI ketika kita meminta untuk menghasilkan sesuatu, AI tidak menghasilkan sesuai apa yang kita minta. Jadi kita harus cross check lagi apakah AI sudah menghasilkan sesuai yang kita minta, dan pastikan apa yang dihasilkan AI itu tidak melenceng atau tidak menyalahi norma atau aturan yang berlaku. Misal ada bias tersembunyi, model AI dilatih menggunakan data dari internet yang mengandung bias manusia. Hasilnya bisa menjadi tidak netral. Misal seperti ukuran baju atau apa, kan misal kalau kita minta ke AI untuk buatkan bentuk gambar, buatkan baju dengan ukuran sekian-sekian, kan kadang AI akan melenceng dari apa yang kita minta. Itu karena AI mengambil sumbernya itu dari internet. Dari internet itu kan banyak sumbernya, jadi AI itu menjadi bias tersembunyi. Kemarin juga saya lihat ada di internet
sekarang penipuan juga bisa masuk ke dalam bias tersembunyi ini. Banyak penipu yang masuk menggunakan celah ini untuk menipu korbannya. Kemudian, keamanan privasi. Informasi sensitif yang dimasukkan ke dalam prompt berisiko terekam dan digunakan. Ingatkan siswa untuk tidak memasukkan data pribadi. Ya, misal dalam hal ini kita ingin membuat suatu gambar. Gambar tersebut menyantumkan alamat atau misal nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Itu sebaiknya dihindari karena setiap AI yang kita gunakan itu setiap hari itu kita melatih AI untuk bisa beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Terus adanya potensi misinformasi. Kemampuan AI menghasilkan konten realistis dapat disalahgunakan untuk membuat hoax atau deepfake. Ya, seperti yang kita telah ketahui, kemarin ada beredar video yang dibuat dari AI, yang mana itu video itu memuat tentang pembicaraan Bu Sri Mulyani tentang keuangan yang membahas guru adalah beban bagi negara. Itu sebenarnya diciptakan menggunakan AI, tapi berhubung waktu itu sudah banyak yang tersulut oleh emosi, maka untuk cross-check kebenarannya itu masyarakat kurang diperhatikan lagi, sehingga terjadi misinformasi. Kemudian dampak lingkungan, yaitu pusat data yang menjalankan model AI membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar. Ya, AI ini seperti yang ada di Google, yaitu Gemini, itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Entah itu dari penggunaan internet, terus penggunaan listrik, dan lain-lain. Karena model AI yang seperti ini digunakan di seluruh dunia. Kemudian ada studi kasus, yaitu gugatan Getty Images terhadap stability AI yang dituduh menggunakan jutaan gambar berhak cipta tanpa izin untuk melatih model AI mereka. Ya, untuk melatih model AI itu kita bisa lakukan dengan cara, kita ingin membuat yang sedang tren kayak gini, misal buat gambar dengan gilbifikasi, yaitu membuat gambar dengan biar menjadi anime. Kita memasukkan foto kita terus sehingga foto tersebut dapat dikenali AI dan disimpan di dalam memori mereka. Itu termasuk dengan keamanan privasi, sehingga kalau kita ingin mengikuti tren tersebut, sebaiknya lebih diperhatikan lagi dalam keamanan privasi kita masing-masing. Ya, selanjutnya pemrograman KA. Apa sih yang ada di balik kecerdasan artifisial yang kita dengarkan, yang sering kita dengarkan? Yaitu ada bahasa pemrograman Python, ada juga bahasa yang lain, karena ini yang lebih umum digunakan, jadi kita menggunakan bahasa Python. Dipilih karena sintak yang mudah dibaca dan didukung oleh ekosistem library AI yang sangat kaya. Kemudian untuk proyeknya itu kita bisa menggunakan Google Colab atau Google Kolaboratory, yaitu platform notebook gratis dari Google yang berjalan di cloud. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi kayak Python-nya, kita tidak perlu menginstal di komputer. Semua dijalankan dari internet. Tidak memerlukan instalasi rumit dan menyediakan akses ke GPU. Jadi nanti kita ngodingnya itu di dalam Google Kolaboratory atau Google Colab. Ya, yang selanjutnya, ya, selain menggunakan tadi bahasa pemrograman dan untuk pembuatannya menggunakan Google Colab, ada juga yang namanya dengan library atau bahan-bahan kode pemrograman KA. Yang pertama ada TensorFlow, dikembangkan oleh Google, fondasi untuk membangun dan melatih model machine learning dan deep learning, khususnya yang berkaitan dengan jaringan saraf tiruan atau neural network.
Terus ada lagi yang lainnya, ada sticky it dan lain-lain. Dalam library ini ada banyak yang kita gunakan sebagai contoh, yaitu TensorFlow. Kemudian ini untuk akses Hugging Lab Fast Transformer, sebuah game changer dalam dunia AI, yaitu untuk menyediakan akses super mudah ke ribuan model AI canggih yang sudah dilatih untuk berbagai tugas seperti teks, gambar, dan suara. Sangat menyederhanakan proses implementasi model-model kompleks. Hugging Face ini digunakan sebagai misal kita membutuhkan token akses masuk untuk mengakses API. API itu berarti jalur masuk agar klien dan server itu berkomunikasi. API itu adalah sebagai jembatan antara klien sama server. Nah, itu di sini itu yang berperan sebagai API itu adalah Hugging Face Transformer. Ya, selanjutnya yaitu ada membuat chatbot interaktif, yaitu tujuannya untuk merancang chatbot dengan kepribadian unik menggunakan Large Language Model atau LLM. Yang pertama, model yang digunakan yaitu Meta Llama atau Llama 323B Instruct, kemudian sebuah LLM yang kuat dan mampu mengikuti instruksi kompleks diakses melalui Hugging Face. Nah, ini tadi LLM ini yaitu token atau akses masuknya. Yang Hugging Face itu yang berfungsi sebagai API atau jembatan dari antara Meta Llama ini dengan Google Colab. Kemudian kunci konsep yaitu sistem prompt. Konsep rekayasa prompt dari modul 3 bertemu dengan pemrograman dari modul 4. Ya, di sini kita akan menggabungkan dengan rekayasa prompt dari modul tadi, kemudian kita akan langsung mengimplementasikan dalam bentuk pemrograman. Kita menanamkan sebuah prompt instruksi di dalam kode yang menjadi aturan dasar bagi AI. Misal, sistem prompt, ini dalam coding ya. Kamu adalah seorang guru, buatkan materi mengenai titik-titik. Hasilnya semua jawaban chatbot akan konsisten dengan persona yang kita tentukan, yaitu di sini dalam hal ini sebagai guru. Selanjutnya, ya, simpulan. Benang merah dari pembelajaran ini yaitu prompt adalah fondasi rekayasa. Keahlian rekayasa prompt tidak hanya berguna untuk pengguna biasa, tetapi juga merupakan inti dari kustomisasi dalam pemrograman AI. Demokratisasi AI dengan alat seperti Google Colab dan Hugging Face, siswa dapat bereksperimen dengan teknologi AI tanpa hambatan biaya spesifikasi komputer yang tinggi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran paling efektif adalah dengan praktek langsung. Ya, nanti kita setelah kesimpulan ini kita akan mencoba untuk menggunakan Google Colab yang tadi kita bahas untuk mengidentifikasi suatu gambar. Kemudian praktek baik ini menggunakan model PJBL untuk menjaga relevansi dan keterlibatan siswa. Kemudian memanfaatkan teknologi berbasis cloud untuk memastikan kesetaraan akses dan kemudahan implementasi, serta mengintegrasikan diskusi etika secara kontekstual di setiap tahap pembelajaran. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh penggunaan Google Colab. Pada contoh penggunaan Google Colab ini menggunakan
objek deteksi TensorFlow, di mana proyek ini kita akan membuat sebuah AI. Kita membuat sebuah AI yang mana bisa mengidentifikasi suatu gambar. Yang kita lakukan pertama kali yaitu untuk menginstal Pillow, yaitu sebuah requirement atau fungsi dasar untuk menjalankan Python, pemrograman Python. Yang kedua, kita memerlukan untuk mengimpor library, yaitu antara lain ada TensorFlow, terus NumPy, terus ada Pil, import image, dan image OPS. Kemudian ada impor Matlib, Pypilot, kemudian ada Google Colab untuk mengimpor file. Dan selanjutnya, fungsi selanjutnya yaitu membuat model menggunakan mobil net versi 2 dengan bobot retainer dari ImageNet. Yaitu yang kodenya itu merupakan default model sama dengan TF keras aplikasi mobil net 2 dengan berat ImageNet. Yaitu ini fungsinya untuk memuat gambar yang akan kita upload ke Google Colab ini. Setelah kita melakukan persiapan di awal tadi, kemudian kita membuat sebuah kode untuk menjalankan proses gambar yang kita upload. Yang mana ini, yang pertama kita membuat pre-process image, yaitu ketika gambar diupload, gambar akan pertama, image diubah ukurannya, kemudian ubah gambar menjadi array NumPy yang didefinisikan dengan image array sama dengan np array dalam kurung image. Kemudian pastikan gambar memiliki 3 channel yaitu RGB. Jika ada channel alpha yaitu RGBA, buang channel tersebut. Misal, jika gambar array shape -1 sama dengan 4, image array sama dengan array. Lakukan pre-processing sesuai mobil VNet. Nah, ini kita ambil dari yang bagian atas tadi. Kemudian tambahkan dimensi batch, yaitu digunakan sebagai menentukan tinggi dan lebar suatu gambar. Selanjutnya kita akan memuat model tersebut menggunakan model load. Nah, ini ketika sudah di-load nanti mendownload Google APIS, TensorFlow, MobileNet. Kemudian selanjutnya kita akan mengunggah gambar widget Google Colab. Silakan mengunggah gambar pada format dan lain-lain. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk mengunggah gambar pada kode yang telah saya buat ini dengan cara klik pada choose image, kemudian kita pilih gambar yang akan diupload. Semisal mana? Bentar. Misal kita akan mengupload sebuah gambar ini. Nah, ini ketika gambar sudah terupload, maka akan muncul di bagian bawah. Ini merupakan hasil gambar yang kita upload ke Google Colab. Selanjutnya AI ini akan memeriksa, yaitu dengan hasil prediksi untuk WhatsApp image. Ini adalah nama filenya. Yang pertama hasil prediksinya yaitu Vertesial, kemudian ada menu Vertesial 28,14%, kemudian ada menu 18,76%, yang ketiga ada website 7,0%. Dari kode di atas kita telah mengidentifikasi jenis gambar apakah yang kita upload. Dari sini juga sudah
kita bisa lihat bahwa ini adalah menu, kemudian ada websitenya juga tadi di bawah, atau nomor yang bisa dihubungi. Ini nomor yang bisa dihubungi terdeteksi sebagai website, kemudian ada menu, ya ini persentil 28%, yaitu gambar keseluruhan. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke. Dari hasil praktek yang diterapkan tadi, yaitu kita sudah menggunakan model Project Based Learning atau PJBL untuk menjaga relevansi dan keterlibatan siswa, kemudian memanfaatkan teknologi berbasis cloud untuk memastikan kesetaraan akses dan kemudahan implementasi. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan diskusi etika secara kontekstual di setiap tahapan pembelajaran. Ya, sekian dari saya untuk diseminasi atau praktek baik kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.